Di ruang kantor yang sesak, seorang gadis muda menelan ludahnya, dituduh mencuri uang yang tidak ia ambil. Ia tidak membela diri, tidak juga menuduh orang lain. Ia hanya menatap kedua rekannya dengan tatapan yang memohon, namun penuh misteri. Mengapa ia memilih diam? Mengapa ia rela menanggung tuduhan berat yang mengancam masa depannya? Mungkinkah ada alasan yang jauh lebih dalam, sebuah rahasia yang membuatnya memilih jalan yang penuh risiko, di mana satu kalimat sederhana justru menjadi kunci yang membungkam semua orang dan membalikkan alur cerita? Inilah kisah Ayu, seorang gadis yang dihadapkan pada pilihan sulit antara menyelamatkan dirinya sendiri atau melindungi rahasia orang lain. Pagi itu, aroma kopi dan roti panggang seharusnya menjadi satu-satunya hal yang mengisi ruang kafe. Namun, yang tercium oleh Ayu adalah bau ketakutan, dingin, dan menusuk. Matanya menunduk, fokus pada sepasang sepatu kanvas yang sudah kusam, berusaha menolak kenyataan bahwa ia kini berdiri di hadapan Joko, manajer kafe yang selalu ia hormati, dan Embarina, rekan kerja yang selama ini ia anggap sebagai mentor. Mereka menuduhnya melakukan hal yang paling ia takuti, mencuri. Tepatnya, mencuri uang dari laci kasir. Ayu, seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan, telah lama belajar bahwa hidup adalah tentang bertahan. Ia hidup dengan prinsip kejujuran, bahkan ketika kejujuran itu terasa seperti beban terberat. Setelah berhasil mendapatkan pekerjaan di kafe ini, ia merasa akhirnya bisa bernapas. Ia bisa menabung sedikit demi sedikit untuk pendidikan adiknya yang jauh di desa. Namun, tuduhan ini meruntuhkan segalanya. Ketakutan bukan hanya karena ia akan kehilangan pekerjaan, melainkan karena ia akan kehilangan satu-satunya harapan untuk masa depan adiknya. Ia melihat bayangan masa lalunya, masa-masa di panti asuhan saat ia pernah disalahkan atas kesalahan yang tidak ia perbuat. Trauma itu tidak pernah hilang, dan kini kembali menghantui. Uangnya hilang, Ayu. Dan kau adalah satu-satunya yang ada di dekat kasir. Suara Joko terdengar berat, penuh kekecewaan. Matanya yang biasanya ramah kini menatapnya dengan pandangan dingin. Di sampingnya, Embarina berdiri dengan tangan terlipat di dada. Ekspresi wajahnya adalah perpaduan antara jijik dan kasihan. Rina, yang selalu terlihat seperti panutan baginya, kini tampak seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Ayu, kamu pasti tahu sesuatu. Mengakulah saja, desak Embarina. Suaranya halus, namun penuh tekanan, seolah-olah pengakuan akan membuat segalanya lebih mudah. Ayu menelan ludah. Ia ingin berteriak, membela diri, tapi kata-kata terasa macet di tenggorokannya. Ia tahu siapa yang mengambil uang itu. Rahasia ini adalah beban terberat yang pernah ia pikul. Bukan karena ia takut mengungkapkan kebenaran, tapi karena konsekuensinya akan menghancurkan satu-satunya pilar kebaikan yang ia yakini ada di tempat ini. Ia melihat ke arah Joko. Matanya memohon, berharap pria itu bisa membaca kebenaran dari ketulusan di sorot matanya, namun Joko tampak terlalu sibuk dengan fakta di depannya. Satu-satunya bukti adalah keberadaannya di tempat kejadian. Tolong, Pak Joko. Saya tidak melakukannya, bisik Ayu, suaranya nyaris tak terdengar. Ia tidak bisa memberikan jawaban yang mereka minta. Ia tidak bisa menunjuk orang lain. Tidak, ia tidak bisa. Karena itu akan mengubah hidup orang lain. Ia tahu ini kontroversi, ia tahu ini salah, tapi ia tidak bisa. Ia harus melindunginya. Tapi seberapa lama ia bisa bertahan dengan rahasia ini? Saat Embarina mendekat dan meletakkan tangan di bahunya, Ayu merasakan beban itu semakin berat. Joko menatap Ayu. Keheningan yang panjang dan menyesakkan meliputi ruangan. Sebagian dirinya ingin percaya pada ketulusan di mata gadis itu, namun bukti di tangannya terlalu kuat. Uang sebesar 1 juta rupiah lenyap, dan tidak ada jejak lain selain kehadiran Ayu. Rina, di sisi lain, tampak lebih yakin. Ia melihatnya sebagai kasus sederhana. Seorang gadis muda, miskin, dan butuh uang. Sebuah narasi yang terlalu sering ia dengar. Namun, ia tidak tahu rahasia Rina, rahasia yang jauh lebih kelam dan rumit. Beberapa hari sebelum insiden itu, Rina menerima kabar buruk. Ibunya, yang sedang sakit keras di kampung, membutuhkan operasi segera. Biaya yang dibutuhkan sangat besar, dan Rina merasa putus asa. Ia tahu gajinya tidak cukup. Ia tidak punya pilihan lain.
Ketika ia melihat kesempatan, laci kasir yang terbuka karena Joko sedang melayani pelanggan, ia mengambil uang itu dengan cepat, hampir tanpa berpikir. Ia membenarkan tindakannya dengan meyakinkan diri bahwa ini hanya pinjaman, yang akan ia kembalikan begitu ibunya sembuh. Namun, ketakutan akan ketahuan membuatnya mencari kambing hitam. Ayu tidak bodoh. Ia melihat Rina panik. Ia melihat Rina terhuyung, nyaris jatuh, dan menyembunyikan tangannya di saku jaketnya saat ia kembali ke kafe. Ayu juga melihat mata Rina yang penuh ketakutan, yang tiba-tiba berubah menjadi rasa lega saat melihat Ayu. Pada saat itu, Ayu tidak berpikir apa-apa. Ia hanya menganggap Mbak Rina sedang sakit. Tapi sekarang, semuanya masuk akal. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan. Mbak Rina, yang ia kagumi, telah mengorbankannya. Mengapa kamu tidak bicara, Ayu? Kami hanya ingin tahu kebenarannya, desak Joko, nadanya kini melunak. Ia merasa simpati, tapi tuntutan dari pemilik kafe untuk menemukan pelakunya membuatnya tertekan. Ayu, di sisi lain, dihadapkan pada dilema moral yang memilukan. Ia bisa saja mengatakan yang sebenarnya dan membiarkan Rina menghadapi konsekuensinya. Rina, yang memiliki orang tua sakit dan adik-adik yang masih sekolah, sama sepertinya. Namun, jika ia melakukannya, Rina akan kehilangan pekerjaan dan tidak akan bisa membantu keluarganya. Ayu tahu persis bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa, yang hanya mengandalkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Ia tahu, rasa sakit itu tak terlukiskan. Apakah etis baginya untuk menghancurkan hidup seseorang demi menyelamatkan dirinya sendiri? Apakah kejujuran yang mutlak selalu benar, terutama jika kejujuran itu membawa penderitaan bagi orang lain? Di tengah kebingungan itu, sebuah ide gila melintas di benaknya. Sebuah kalimat yang kontroversi, sebuah pertanyaan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak akan membela diri, tidak akan menuduh. Ia akan membuat mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang akan membuat mereka bungkam, bahkan mungkin membuat mereka mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Ayu mengangkat kepalanya. Matanya yang basah kini bertemu langsung dengan mata Joko, lalu beralih ke mata Rina. Ia tidak lagi melihat seorang manajer atau seorang mentor. Ia melihat dua manusia yang, seperti dirinya, juga memiliki kelemahan. Napasnya teratur. Ketakutannya telah menguap, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Pak Joko, Mbak Rina, katanya, suaranya pelan tapi tegas. Tuduhan ini tentang 1 juta rupiah yang hilang. Uang itu penting. Bagi saya, uang itu adalah uang sekolah adik saya. Bagi kafe ini, uang itu mungkin hanya sebagian kecil dari keuntungan harian. Pertanyaannya bukan, siapa yang mengambilnya, tapi, mengapa? Joko dan Rina terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, namun begitu kuat. Ayu melanjutkan, kita semua bekerja di sini untuk alasan yang sama, kan? Untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kita cintai. Ketika seseorang mengambil sesuatu, itu bukan selalu tentang keserakahan. Kadang, itu tentang keputusasaan. Itu tentang pilihan yang tidak kita punya. Joko mengerutkan kening. Apa maksudmu, Ayu? Kau membenarkan pencurian? Tanyanya. Nada suaranya sedikit marah. Tidak, Pak. Saya hanya mencoba mengatakan bahwa jika saya mencuri uang itu karena saya sudah tidak punya pilihan lain, kata Ayu, tidak menanggapi secara langsung. Ia tidak mengakui, ia juga tidak menyangkal. Ia hanya membuka sudut pandang yang sama sekali baru. Jadi, saya punya satu pertanyaan untuk kalian. Ayu mengambil napas dalam-dalam. Mana yang lebih buruk, mencuri 1 juta rupiah karena putus asa untuk menyelamatkan keluarga, atau memecat orang yang melakukannya tanpa pernah mencoba memahami alasan dibaliknya? Kalimat itu seperti palu godam. Joko dan Rina membeku di tempat. Mereka tidak pernah berpikir tentang hal ini dari sudut pandang tersebut. Mereka hanya melihat fakta, bukan manusianya. Joko, yang selalu bangga dengan empati yang ia miliki, merasa malu. Ia tahu perjuangan hidup Ayu. Ia tahu bagaimana rasanya harus berjuang sendirian. Rina, yang hatinya dilanda rasa bersalah, kini merasa dilema Ayu adalah cerminan dari dilemanya sendiri. Ayu telah membalikkan keadaan.
Ia tidak membela diri, tapi ia membuat mereka mempertanyakan moralitas mereka sendiri. Ia tidak menuduh, tapi ia menempatkan Mbak Rina dalam posisi yang lebih sulit, posisi di mana ia harus mengakui, bukan karena paksaan, tapi karena rasa kemanusiaan. Akhirnya, kebenaran tentang siapa yang mengambil uang itu menjadi tidak relevan, karena pertanyaan Ayu telah mengubah fokus dari kesalahan individu menjadi masalah yang lebih besar, empati, putus asa, dan dilema moral. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, kali ini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang tegang dan penuh tuduhan, melainkan keheningan yang syarat dengan introspeksi dan penyesalan. Joko, pria paruh baya yang sebelumnya tegas, kini tampak seperti orang yang baru saja tersadar dari mimpi buruk. Ia memandang Ayu, lalu ke arah Mbak Rina. Matanya menyiratkan kebingungan dan beban yang berat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang melampaui apa yang terlihat. Mbak Rina, yang selama ini bersikap dingin dan menghakimi, kini menghindari tatapan Ayu. Pipinya memerah, dan tangannya gemetar. Kata-kata Ayu telah menusuk langsung ke relung hati yang paling dalam, memaksanya menghadapi kenyataan yang pahit. Ia bukan lagi sekadar saksi bisu, ia adalah pelaku utamanya. Namun, ia tidak bisa mengatakannya. Ibunya masih menunggu operasi. Ia terperangkap di antara rasa bersalah dan kebutuhan yang mendesak. Joko mengambil keputusan. Ayu, untuk sementara kamu saya istirahatkan, katanya. Saya akan investigasi lebih lanjut. Keputusan itu bukan pemecatan, melainkan penangguhan. Ini adalah cara Joko membeli waktu. Ia perlu bicara dengan Rina secara pribadi. Ia tidak bisa menuduh tanpa bukti, tetapi nalurinya mengatakan bahwa Rina tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Rina, sebaliknya, merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu, Joko akan menginterogasinya. Ia tahu, Joko adalah orang yang cerdas. Ia tahu, ia tidak bisa berbohong untuk selamanya. Di sisi lain, ia juga merasa lega. Kalimat Ayu telah membebaskannya dari rasa bersalah karena menuduh. Namun, sekarang ia harus menghadapi masalah yang lebih besar, masalah yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, Ayu pulang ke rumah kontrakannya dengan hati yang berat, namun dengan sedikit rasa lega. Ia tidak kehilangan pekerjaan, setidaknya untuk saat ini. Tetapi ia tahu, keputusannya untuk tidak mengungkapkan kebenaran akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Ia telah melindungi seseorang, tetapi dengan begitu, ia telah mengorbankan kejujurannya sendiri. Apakah keputusannya benar? Ia tidak tahu. Yang ia tahu adalah ia tidak bisa tidur malam itu. Ia memikirkan Mbak Rina, dan ia memikirkan adiknya. Ia memikirkan dilema yang telah ia ciptakan, dilema yang akan mengubah hidup mereka semua. Ia bertanya-tanya, apakah kebohongan putih bisa menjadi kontroversi yang lebih baik daripada kebenaran yang kejam? Keesokan paginya, sebelum kafe buka, Joko memanggil Rina ke kantornya. Suasana ruangan tegang, jauh lebih tegang daripada hari sebelumnya. Mata Joko menatap lurus ke arah Rina, penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Ada yang ingin kamu katakan padaku, Rina? Tanyanya, suaranya tenang, namun mengandung nada ancaman. Rina tidak bisa lagi menahan beban itu. Air matanya mulai mengalir. Ia tidak bisa berbohong. Ia tidak bisa membiarkan Ayu disalahkan atas perbuatannya. Ia akhirnya menceritakan semuanya, tentang ibunya, tentang uang yang ia ambil, tentang ketakutannya yang mendorongnya untuk mengorbankan Ayu. Joko mendengarkan dengan tenang, tidak menyela. Setelah Rina selesai bicara, Joko terdiam. Ia tidak marah, ia tidak menghakimi. Ia hanya mengangguk, seolah-olah ia sudah tahu kebenaran itu. Kamu dipecat, Rina, katanya, suaranya datar. Ini bukan tentang uangnya. Ini tentang kepercayaan. Kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu, dan yang lebih buruk, kamu mencoba menyalahkan orang lain. Kamu tahu, saya bisa saja memecat Ayu. Tapi ia justru mengajukan pertanyaan yang membuat saya mempertanyakan semuanya. Rina tahu ia pantas mendapatkannya. Ia tidak melawan. Ia hanya menangis, memohon maaf, bukan hanya kepada Joko, tapi juga kepada Ayu. Joko memberinya uang pesangon, jumlah yang cukup untuk biaya operasi ibunya. Anggap ini sebagai pelajaran. Hidup ini tidak seadil yang kita bayangkan,
Tapi ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan yang kita buat, katanya. Di sisi lain, Joko menghubungi Ayu. Ia meminta maaf karena telah menuduhnya. Ia memintanya kembali bekerja, menawarkan kenaikan gaji dan posisi baru. Namun, yang mengejutkan, Ayu menolak. "Terima kasih, Pak," kata Ayu melalui telepon, suaranya penuh ketegasan. "Tapi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan mencari pekerjaan lain, pekerjaan yang tidak akan menempatkan saya pada dilema seperti ini lagi." Ayu telah membuat pilihan yang sulit. Ia bisa saja kembali bekerja, menerima kenaikan gaji, dan hidup dengan tenang. Namun, ia merasa bahwa ia tidak bisa. Ia tidak bisa kembali ke tempat di mana kejujuran harus diperdebatkan dan dipertanyakan. Ia tidak bisa kembali ke tempat di mana ia harus mengorbankan sebagian dari dirinya untuk melindungi orang lain. Keputusan Ayu untuk pergi adalah pengakuan bahwa ia telah belajar. Bahwa nilai-nilai yang ia pegang tidak bisa dikompromikan. Bahwa kejujuran, bahkan ketika menyakitkan, tetaplah pilihan yang terbaik. Cerita ini bukan tentang pencurian. Cerita ini adalah tentang pilihan moral, tentang dilema yang kontroversi, dan tentang harga dari kejujuran. Di penghujung kisah ini, kita melihat bagaimana sebuah tuduhan sederhana berkembang menjadi dilema moral yang mendalam, mengubah pandangan setiap karakter. Meskipun Ayu memilih jalan yang sulit dan penuh risiko, ia akhirnya menemukan harga dari kejujuran yang tidak bisa ditawar. Pelajaran dari cerita ini adalah bahwa empati seringkali lebih penting daripada sekadar mencari kebenaran. Pilihan yang kontroversial terkadang adalah pilihan yang paling manusiawi. Ingatlah, bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri yang tidak terlihat.